Salam, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Bu Guru berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti. Berkati juga Papa Mama yang senantiasa mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, dan belajar ini kami serahkan di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, apakah anak-anak sudah hafal 10 hukum Tuhan? Nah, 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan ini yang Tuhan berikan supaya kita boleh menghafalkan tetapi juga boleh melakukannya. Yuk kita hafal bersama-sama. Nah, 10 hukum Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, apa Tuhan berikan 10 hukum Tuhan ini? Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sesuai dengan cara Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan ini harus kita hafal dan harus kita laksanakan. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Iwen. Kita akan memasuki pembelajaran 3 dari buku PR tema 4, subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keluarga. Ya, masih berbicara mengenai keluarga. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga yang saling menyayangi. Ini adalah gambar keluarga Udin ya. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, Udin dan Kak Mutiara. Jadi keluarga adalah karunia Tuhan. Tuhan memberikan keluarga kepada kita. Karena itu kita harus menyayangi mereka. Tapi Anjan jangan bersedih ya. Walaupun tidak tinggal bersama keluarga, namun Anjan juga tinggal bersama kakak-kakak ya yang ada di panti. Jadi tetap harus tetap sukacita ya, sekalipun mungkin merindukan orang tua, tetapi ingat ya, yang di panti juga adalah saudara Anjan dan harus juga kita sayangi. Nah, jadi untuk anak-anak bersyukurlah memiliki ayah dan ibu ya. Emak, engkong, kakak yang mungkin walaupun mamanya cerewet nih ya, suruh ngerjain tugas dan lain sebagainya, tapi harus bersyukur karena kalian memiliki keluarga ya. Keluarga adalah tempat di mana kalian bertumbuh dan dibesarkan. Jadi harus mengasihi orang-orang yang ada di keluarga kita. Nah, pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Kapan itu? Kapan biasa kita berkumpul dengan keluarga besar? Ya, seringkali kalau pas hari raya ya, baik Idul Fitri maupun Natal. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluargamu? Ya, pasti kita ya saling berbagi cerita ya. Biasanya kita juga masak dan makan ya. Ceritakan kepada teman sekelasmu. Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Nih Udin memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Selamat pagi, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Nah, anak-anak juga sudah memperkenalkan ya anggota keluarganya kepada kita semua, tapi tidak di depan kelas ya, melalui video. Nah, pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberikan tanda centang. Itu halaman 101 yang buat latihannya. Anak-anak memberikan tanda centang. Mana ungkapan perkenalan yang benar? Kalau perkenalan apakah berkata seperti ini? Halo, siapa namamu? Benar atau salah? Atau perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Nah, yang benar yang mana? Siapa nama ibumu? Atau yang ini?
Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. Atau ini, bolehkah aku tahu siapa namamu? Nah, dari kelima kalimat ini pilihlah mana yang merupakan ungkapan perkenalan. Lalu centang kotaknya ya. Kemudian Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Ya. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, diskusikan dengan temanmu, selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Nah, nanti coba tulis di sini. Anggota tubuh kita mana lagi selain tangan ya? Yang dipakai untuk mengukur panjang benda bisa apa ya selain jengkal ya. Nanti kalau sudah tahu tulis jawabannya di halaman 103. Nah, kemudian untuk halaman 103 berikutnya gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Misalkan anak-anak mengukur nama benda pensil, misalkan 1 jengkal ya. Misalkan ini bolpen punya ibu ya. Ini berapa? Ini 1 jengkalnya ibu nih. Nah ya. Lalu misalkan di bawah sini apa? Meja, tuh ukur berapa jengkal mejanya? Tuh 2, 3. Ini namanya jengkal ya. Nih dari ibu jari sampai ke kelingking. Nah ya. Terus misalkan mungkin ngukur apa lagi? Bantal guling misalnya. Terus apa lagi? Buku gambar misalnya. Terus bantal, lalu apalagi misalnya televisi. Nah contohnya apa saja tulis. Carilah 6 benda ya, 5 benda lagi berarti dan ukurlah menggunakan jengkal. Tulis di sini ada berapa jengkal ya. Kemudian untuk 104, benda apa yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Misalkan yang diukur paling panjang adalah televisi gitu ya. Karena televisi itu lebih panjang dari yang lain. Misalkan karena televisinya misalkan 35 in atau gimana ya. Kemudian apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Nah, sudah benar belum mengukurnya? Menceng-menceng enggak tadi ya? Apa alasannya? Nah, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apakah itu? Nah, mengukur panjang juga bisa menggunakan batang korek api. Misalnya 1 bolpen ini diukur dengan batang korek api, ada berapa batang korek api? Nah, ya, juga bisa menggunakan batang korek api. Nah, Penny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Penny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu. Bertanya pada salah satu anggota keluarga besarmu. Nah, siapa yang ditanya? Apa nama panggilannya di keluarga? Apa pekerjaannya? Apakah beliau sudah berkeluarga? Dan siapa saja anggota keluarganya? Nah, kalau ini coba tanya ya. Ini kalau tugas 105 divideokan, tanya kepada anggota keluargamu, misalnya Adil tanya kepada tantenya, sudah berkeluarga belum? Kalau belum berkeluarga, namanya siapa? Kalau sudah berkeluarga, suaminya siapa dan anaknya siapa? Contohnya, misalnya Moses bertanya kepada tantenya juga ya, namanya siapa gitu. Terus kalau udah punya suami, nama suaminya siapa? Kalau sudah punya anak, anaknya siapa? Nah, bisa seperti itu? Bisa ya, tugas video ya. Nah, itulah tugas hari ini ya. Selamat mengerjakan. Sebelum lupa, tugas kali ini Ibu ulangi halaman 101, 103, dan 104 ya. Anak-anak, mengukur itu bisa menggunakan salah satu bagian tubuh kita, yaitu tangan, jengkal ya. Ini dari sini sampai sini itu jengkal.
Nanti yang pas tugas mengukur, anak-anak boleh mengukur misalnya begini. Ini adalah buku ya, buku paket. Nah, ukurlah berapa jengkal, hitung. 1, 2. Oh, buku paket ini 2 jengkal. Nah, ya. Kemudian misalkan mau mengukur apa? Meja. Ini meja ya. Jadi ukur di sini. Tuh, misalnya 2, 3, nah berapa jengkal ya? Itu bisa diukur. Nah, kita juga bisa mengukur anggota tubuh kita, juga bisa mengukur lagi nih. Kalau kita rentangkan ke tangan, ya, lurus begini, ya, itu namanya 1 depak. Ya, 1 depak ini 1 depak. Kalau kita misalnya mengukur panjang tembok bisa menggunakan depak. Berapa depak? 1. Misalnya kita beli lagi 2 gitu ya. Nah itu nanti yang anak-anak mesti harus praktekkan ya. Selamat mengerjakan tugas. Anak-anak, mungkin sebagian dari anak-anak bertanya, kenapa masa pandemi kita harus tetap belajar? Kalau belajar di rumah kenapa pelajarannya harus banyak? Nah, anak-anak, kita sedang berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh diizinkan tatap muka. Ya, jadi tetap semangat belajar walau di rumah, dengan harapan bahwa nanti kalau pas masuk kelas tidak ketinggalan banyak. Ya, nah kita akan menutup pembelajaran di dalam doa. Namun sebelumnya, mari kita yuk sama-sama menghafalkan pengakuan iman rasuli. Ya, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami telah belajar. Tuhan berkati kami dan tolong kami, mampukan kami untuk dapat mengingat pelajaran yang disampaikan di guru dengan baik. Terima kasih untuk Papa Mama yang mendampingi kami belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami senantiasa dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami akan menutup doa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.